Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang sangat indah ini dalam rangka musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP Mafi Kiptik, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi serta TIK. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak secara sekilas tentang memahami apa itu LKPD. Nah, LKPD ini apa? Ya, kita ambil sekilas. Kalau secara pengertian, yang namanya LKPD ini adalah seperti yang bisa Anda lihat, lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya. Ini dari pengertian secara formal ya, apa itu LKPD. Akan tapi sebenarnya LKPD ini bisa kita pahami secara singkat ya. Namanya aja dari namanya saja sudah jelas, yaitu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Artinya apa? Artinya dengan kita memberikan suatu lembaran kepada siswa itu peserta didik, maka diharapkan siswa itu sudah bisa bekerja. Lembar kerja, dengan kita hanya memberikan suatu lembaran, siswa itu sudah bisa melakukan kerja tanpa kita instruksikan. Dia hanya membaca dalam lembaran itu, kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang mana dengan aktivitas tersebut siswa langsung bisa belajar, bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang dia itu berpikir, kemudian di situ dia menganalisis dan selanjutnya. Nah, itu secara simpel pengertian dari LKPD. Jadi di sini siswa atau peserta didik ini tidak perlu bantuan yang arahan langsung dari kita, akan tapi mereka belajarnya adalah dari lembar kerja tersebut. Nah, oke. Nah, karena ini instruksi lembaran ini harus bisa dipahami siswa, karena siswa nanti dia hanya bersandarkan pada lembaran tersebut, maka dalam penyajiannya kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu segi penyajian materinya. Maka LKPD ini harus satu, lembar kerjanya itu harus sesuai dengan materinya, jelas ya, ini jelas. Kemudian yang kedua, materinya itu harus sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut. Jangan sampai materinya itu terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, ya, kita sesuaikan. Nah, karena ini memudahkan siswa agar bisa melakukan kerja-kerja mandiri, maka materinya itu harus disajikan dengan cara yang ketiga ini, yaitu sistematis dan logis. Jadi jangan sampai hasilnya yang kita tampilkan itu dipahami oleh peserta didik itu menjadi sesuatu yang ambigu atau yang membingungkan. Kan tapi harus sistematis dan logis. Walaupun nanti siswa itu dia dalam mengerjakannya itu tidak sistematis, akan tapi urutan yang kita berikan itu sistematis, karena sesuai dengan pembacaan mereka itu tergantung siswa tersebut. Nah, biar tidak terjadi sesuatu yang merumitkan para siswa, maka ini disajikan juga harus dengan secara sederhana dan jelas. Sederhana dan jelas. Kemudian yang terakhir, untuk menunjang keterlibatan dan kemampuan peserta didik, maka peserta didik ini kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang aktif ya, di active learning. Ya, oke, itu dari segi penyajian materi. Nah, kemudian dari segi tampilan, ya, karena ini suatu perintah yang tidak berpanjang lebar, maka penyajiannya itu harus satu, sederhana, jelas, mudah dipahami. Gambar kalau ada yang kita berikan itu harus sesuai dengan konsep-konsepnya, gambar grafiknya, tata letaknya, kemudian tabel, pernyataan harus tepat. Kemudian juga judul, keterangan, instruksi, dan pertanyaan juga harus jelas, dimana hasilnya itu nanti diharapkan ini bisa mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Oke, kemudian yang perlu kita lihat ini adalah yang paling inti adalah di format LKPD. Format LKPD ya, ini macam-macam, akan tapi jadi banyak sekali macamnya. Akan tetapi
kita fokus ya, LKPD yang kita buat ini adalah tentang eksperimen atau percobaan. Maka saya ambil satu bagian format LKPD, yaitu ada 7 bagian intinya, yang mana 2 bagian ini adalah opsional, boleh ada boleh tidak, nanti menyesuaikan RPP, karena sebenarnya LKPD ini adalah bagian dari RPP. Nah, yang pertama misalkan identitas LKPD ini opsional, boleh ada boleh tidak. Kalau di bagian RPP sudah ada, maka ini kan merupakan bagiannya, lampiran dari RPP, maka ini tidak perlu juga nggak apa-apa. Akan tapi yang harus ada itu yang pertama adalah tujuan. Oke, kemudian indikator ya. Sedangkan pendahuluan materi ini juga opsional. Ini kalau di RPP-nya sudah ada, maka format ini tidak perlu juga tidak apa-apa. Nah, yang paling utama lagi adalah tentang bahan ataupun alatnya ataupun sumbernya yang digunakan. Sedangkan yang bagian akhir itu adalah langkah-langkah kegiatannya. Ini yang paling inti, langkah-langkah kegiatan. Siswa itu melakukan kegiatan itu mengikuti instruksi langkah-langkah kegiatan yang diberikan. Nah, kemudian untuk menutup itu yang di bagian akhir adalah pertanyaan dan tugas. Di bagian pertanyaan dan tugas ini harus sangat-sangat jelas dan mewakili dengan materi yang diberikan. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu mudah. Yang jelas ini membuat siswa itu mudah dan bisa menjawab secara bersama pada tugas ini. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi yang saya ambil yang paling simpel tentang praktikum. Bisa Anda lihat, jadi tujuan ini LKPD-nya itu apa tujuannya, indikator kita sertakan ya, jelas ini untuk indikator. Kemudian setelah itu alat, bahan, langkah-langkah percobaan. Nah, ini gambar harus jelas. Kemudian ini nanti di bagian langkah-langkah itu biasanya ada tabel kalau praktikum. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan konsep tentang macam-macam materi yang diberikan. Nah, kemudian di bagian paling akhir adalah tentang laporan praktikumnya. Nah, kemudian dari laporan praktikum itu ya, laporan praktikum itu nanti apakah siswa itu harus mempresentasikan. Nah, ini menggunakan laporan praktikum yang sudah dibuat ini. Apakah siswa atau mau presentasi dan tidak, itu sesuai dengan waktu yang ada atau waktu yang tersisa. Ya, kira-kira seperti itu terkait dengan LKPD. Terkait dengan LKPD, intinya seperti yang saya bilang tadi dari awal, LKPD itu adalah lembaran yang langsung bisa membuat siswa itu bekerja dalam pembelajaran. Ya, dari saya sekian dulu. Saya kira ada kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.